Alhamdulillah kita bisa bersama-sama di ruang tatap maya ini. Kita akan sama-sama mengenal apa itu budaya positif ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Ibu Mariati selaku Ketua Zona non formal ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama bersama rekan-rekan semua membagikan pengalaman belajar di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Tidak lupa juga kepada Ketua PKG Arca Manik, Bunda Taryati yang sudah hadir hari ini, kepada teman-teman semua yang juga menyempatkan waktunya hari ini untuk bersama-sama mengenal lagi lebih dekat apa itu budaya positif. Walaupun saya tahu ya teman-teman semua sekarang hari libur, hari bersama keluarga, tapi semangat teman-teman semua dalam mengembangkan diri, menuntut ilmu, saya ucapkan jempol ya. Izinkan saya memberikan lope-lope buat teman-teman semua hari ini. Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai, perkenalkan yang belum mengenal mungkin ya, kan tak kenal maka tak sayang ya. Saya Askurniawati, saya sekarang sebagai Kepala TK Deviana Girimande dan diamanahi oleh Dinas Pendidikan bersama Bu Mariati menjadi Ketua Zona Mutu Wilayah. Kita sama-sama bersinergi ya Bu Mariati ya untuk memajukan khususnya di wilayah Zona E ini agar semua kompetensi guru-guru di Zona E ini bisa meningkat gitu ya. Karena seperti yang kemarin kita bahas sama-sama ketika ada pelatihan di dinas, komunitas itu adalah yang paling utama untuk mengembanggan pengembangan diri. Karena ada pepatah ya, berlarilah sendiri maka kamu akan berlari lebih cepat. Tapi ketika kamu berlari bersama-sama akan lebih jauh tempat berlarinya ya. Seperti itu makanya sekarang kita berdayakan komunitas kita ini khususnya di Zona E untuk sama-sama mengembangkan diri. Mohon izin kepada teman-teman semua, saya di sini bukan berarti saya lebih pintar dari teman-teman semua ataupun bagaimana ya, saya hanya ingin sharing. Kebetulan saya sekarang menjadi guru penggerak juga, calon guru penggerak di jalur rekognisi. Jadi ada jalur reguler, ada jalur juga rekognisi. Nah, saya terpilih menjadi di jalur rekognisi. Tugasnya sekarang adalah untuk mengimbaskan, mendesiminasikan pengetahuan para CGP guru penggerak tentang modul 1.4 ini tentang budaya positif ya. Tapi mohon izin yang bisa buka kameranya, saya mohon untuk buka kamera, tapi kalau yang tidak, mangga saya persilahkan ya. Tapi apakah suara saya terdengar jelas? Kalau terdengar jelas, saya mohon reaksinya. Adakah yang memberikan lope buat saya? Bagus. Alhamdulillah jelas Ibu. Cuma saya maaf izin tidak buka kamera. Enggak, tidak apa-apa Bunda Taryati ya. Tubuh ini ngasih lope juga ya. Oke, tapi suaranya terdengar jelas ya. Jelas Bunda As, lanjutkan. Alhamdulillah jelas. Bu Aas, saya mohon izin, saya lagi di Sumedang kebetulan. Kemarin mertua saya meninggal, jadi ini masih keluarga masih ini. Jadi kameranya ditutup aja ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Boleh, terima kasih. Mohon terima kasih teman-teman semua. Nih, saya izinkan share screen. Apakah sudah terlihat? Terlihat Bunda As. Sudah jelas ya? Ya. Oke, ini budaya positif ya. Nah, kira-kira ketika mendengar budaya positif, apa yang pertama teman-teman terfikirkan? Enggak, saya beri kesempatan kepada kita untuk interaktif di sini ya, karena kan sharing namanya. Saya yakin di sekolah teman-teman juga sudah dilaksanakan tentang budaya positif ini. Enggak, adakah yang mau menjawabnya? Apa yang teman-teman pikirkan tentang budaya positif ini? Izin sharing Bu Aas. Ya, Bu Isreni. Tadi Bu Isreni sudah duluan, hebat datangnya ya. Iya. Gimana Bu Isreni? Mungkin dari judulnya budaya positif itu untuk penerapan di sekolah mungkin kita mengajarkan hal-hal positif tentang itu antri, bagaimana cara bersabar menunggu giliran. Ya seperti itu mungkin ya Bu Aas. Ya. Apa benar atau salah? Iya. Betul sekali ya Bunda ya. Jadi hal-hal baik yang nanti menjadi karakter anak usia dini sampai nanti dia dewasa yang bisa tertanam
yang harus kita tanamkan sejak dini ya. Karena kan teman-teman juga tahu ya, goal utama dari pendidikan nasional kita adalah profil pelajar Pancasila. Nah, kita berada di fase fondasi nih, fase anak usia dini, fase yang sangat urgent untuk menanamkan semua kebiasaan-kebiasaan baik agar anak nanti ketika sudah dewasa sudah tertanam menjadi karakter baik ya. Nah, sekarang masalahnya di sini kenapa bisa anak-anak melakukan gitu? Apa yang kita suruh gitu ya? Nah, kita lihat di sini. Apakah sudah bergerak slide-nya? Nah, ini ya tadi yang Bunda Reni bilang bahwa pembiasaan-pembiasaan baik seperti berdoa sebelum dan sudah belajar di sekolah teman-teman juga ya pasti sudah dilakukan baris. Nah, ini kalau di guru penggerak, ini nih kompetensinya adalah guru dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini ya, kenapa bisa muncul budaya positif, terus kenapa anak-anak mau melakukan seperti tadi kan, ayo anak-anak kita baris. Kira-kira apa yang mendasari anak-anak itu mau melakukan? Kita lihat di sini ya. Ada pertanyaan, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju Ibu dan Bapak Ibu hebat? Tidak setuju. Tidak setuju. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan hal yang meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Ya, kemudian hukuman dengan hal positif ya. Terus memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, setuju atau tidak setuju? Setuju. Oh ya, jadi ada hukuman, ada penghargaan yang akan menggerakkan anak-anak mau melakukan. Tapi kita lihat ya, betulkah seperti itu? Ini karena kalau guru penggerak ini dari semua jenjang ya, Ibu dan Bapak, kita bukan hanya dari TK saja, tapi dari TK sampai SMA. Jadi ini pertanyaannya untuk keseluruhan jenjang ya. Kalau di kita kan kayak membersihkan halaman sekolah gitu ya. Kalau di TK kan tidak seperti itu ya. Ya paling dengan bekerja sama-sama. Kalau di SD rata-rata ada juga yang memberikan hukuman seperti itu. Nah, ini yang dipelajari di modul 1.4 ini yang dipelajari oleh guru penggerak, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada restitusi 5 posisi kontrol, ada restitusi segitiga restitusi ya. Ini yang kita pelajari di modul 1.4 ini. Kita akan kupas satu-satu ya, bunda-bunda semua. Nah, ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagaimana kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6 ya. Oke, nah di sana juga mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini coba yuk, kita sekarang percobaan kepalkan tangannya. Dan kita bayangkan di dalam kepalan tangan itu sesuatu yang sangat berharga. Baik itu anak, ataupun benda-benda yang sangat berharga. Sudah dikepalkan semua, Bunda? Sudah. Nah, sudah dibayangkan? Nah, sudah dibayangkan, kita kepalkan. Kira-kira walaupun ada yang membujuk untuk membuka maupun yang menghardik ataupun yang mengancam, akan dibuka tidak kepalan tangan bunda-bunda semua? Tidak. Tidak ya. Kenapa Bu Hafsah tidak akan membuka kepalan tangannya walaupun diancam nih? Ayo kalau tidak mau membuka, saya ancam. Bagaimana kenapa Bu? Saya punya prinsip untuk mempertahankan dan menyelamatkan. Oke ya, iya ya. Jadi Ibu dan Bapak seperti itu memang. Jadi yang bisa membuka dan menutup kepalan tangan itu adalah diri kita sendiri. Kita yang bisa mengontrol tindakan kita sendiri gitu. Walaupun ada bujukan, sok buka kepalan tangan nanti aku ganti 5 miliar. Tapi ternyata yang di kepalan tangan kita itu lebih berharga dari 5 miliar, tetap tidak akan dibuka ya. Ataupun misalnya diancam, tetap tidak akan dibuka. Jadi sebetulnya yang mengontrol perilaku kita itu siapa? Apakah dari ancaman ataupun dari penghargaan? Dari siapa? Coba. Dari diri sendiri. Diri sendiri. Begitu ya Bunda Tariati ya? Walaupun Betul. diancam apapun, seperti itulah Ibu dan Bapak. Coba kita lihat ya di slide berikutnya. Itu hanya ilusi saja sebetulnya kalau untuk mengontrol murid ya. Jadi
ilusi itu kan tidak nyata guru mengontrol murid. Murid memang melakukan, tapi tidak dengan hatinya. Ketika guru tidak ada, pasti akan melanggar ya. Kalau yang tidak sesuai dengan hatinya. Begitu juga dengan ada nih ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga tidak ya. Malah kritik bukan berarti membuat orang merasa bersalah, malah suka ada dendam ya, maupun perasaan tidak senang dari orang yang dikritiknya. Apalagi kritiknya bukan yang membangun, kritiknya yang membuat orang lain merasa terpuruk dari hasil usahanya. Terus ilusi juga bahwa sebuah penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Seperti tadi ya, dikasih penghargaan terus. Jadi nagih, Bun. Kalau misalnya terus dikasih penghargaan, itu akan jadi nagih. Ketika tidak dikasih penghargaan, motivasinya tidak ada. Karena yang muncul bukan motivasi internal, bukan motivasi dari diri sendiri. Nah, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga ilusi ya. Tadi buktinya, kepalan tangan kita tidak bisa orang lain tidak bisa membukanya, hanya kita yang bisa membukanya. Sekarang ini teorinya. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau dulu stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi sekarang ada teori kontrol namanya, atau teori pilihan. Itu kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, dulu di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dengan adanya teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi bunda-bunda harus tahu ya, ketika anak berbuat salah, itu ada yang dia inginkan atau ada kebutuhan dasar yang belum dia terpenuhi. Tugas kita sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal kalau di teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi terbukti dengan kepalan tangan ya. Terus di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Rata-rata gitu ya, setelah dibujuk kita paksa dan terjadi. Memang hanya hari itu saja, tapi tidak akan berlangsung lama. Justru ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dulu kita sering berpikir model berpikir menang atau kalah. Yang bagus ini Bunda, teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi semuanya diuntungkan, tidak ada yang dirugikan ya, atau win-win solution. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat apa itu disiplin. Selama ini disiplin sering berhubungan dengan peraturan ya. Disiplin itu sering diibaratkan kayak memaksa gitu. Disiplin itu tidak nyaman. Rata-rata malah ada yang bilang peraturan itu untuk dilanggar. Seperti itu ya Bunda ya. Adakah yang pernah mendengar? Aturan untuk dilanggar, ada yang seperti itu. Betul. Pernah mendengar Bu As? Iya, karena sebetulnya kalau dari lihat bahasa Latin adalah disiplin, artinya belajar, malah Bun. Nah, ini yang harus kita munculkan, disiplin diri, belajar untuk menghubungkan ketidaknyamanan, tetapi dengan menghargai apa yang akan kita tuju. Itu yang harus kita tumbuhkan kepada anak-anak didik kita, yaitu disiplin diri. Menghargai diri sendiri untuk mencapai tujuan yang mulia ya. Selama ini nih dalam budaya kita makna kata disiplin terus berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti itu ya. Jadi kita sudah tahu ternyata disiplin itu artinya belajar. Belajar untuk menghargai diri sendiri. Belajar untuk menghargai diri sendiri agar keyakinan atau tujuan yang kita capai bisa kita capai, gitu, yang kita inginkan bisa tercapai. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal ya. Bunda-bunda mungkin pernah mendengar ya, nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Semua wilayah, semua ras di dunia pasti yang namanya nilai kebajikan sama ya. Seperti mandiri, walaupun di belahan dunia, di Eropa di mana pasti menganggap mandiri itu hal yang baik ya. Toleransi, bernanarkistis, bergotong royong. Nah, ini semuanya ada dalam profil pelajar Pancasila ya. Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah salah satu dari nilai kebajikan. Nah, ini yang anak-anak harus kita tanamkan agar mereka mengenal dari nilai-nilai kebajikan dan meyakininya. Sekarang ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, tadi kan ya, kita sudah membahas bahwa orang itu melakukan karena ada beberapa motivasi.
ada ada 2 motivasi sebetulnya ya. Tapi di sini jabarkan 3, yaitu motivasi untuk menghindarkan hukuman dan motivasi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Itu masuknya ke motivasi apa, Bunda? Eksternal atau internal? Halo. Diulang Bu, diulang Bu pertanyaannya. Ini kan ada 2 motivasi nih. Ada motivasi untuk mendapatkan atau menghindari hukuman, dan ada juga motivasi untuk mendapatkan imbalan. Nah, itu masuknya ke motivasi yang mana? Eksternal ya. Eksternal. Ya. Itu jadi dari orang lain dorongannya. Tapi yang harus kita munculkan adalah motivasi internal. Tadi ya, tujuan, disiplin, positif itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita, sehingga anak didik kita bisa muncul karakternya tanpa disuruh ataupun ada motivasi eksternal dari luar ya. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri ya. Jadi ini sebetulnya arti merdeka. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tahu gitu ya Bunda, cara memanajemen diri sendiri. Oh, saya tujuannya seperti sekarang kemarin ya, akan menyelesaikan aksi nyata. Tapi males ya. Seueur damelan, itu kerasa oleh saya ya. Ada lagi yang nah itu kan berarti motivasi internalnya kita belum muncul gitu. Tapi ada juga yang takut oleh pengawas misalnya ya, itu dia masih motivasinya eksternal. Kalau di kita memang berproses Bunda ya untuk memunculkan motivasi internal itu. Nah, tapi kita sebagai pendidik berusaha untuk menjadi teladan agar anak didik kita mempunyai motivasi internal, sehingga dia menghargai dirinya sendiri tanpa disuruh-suruh orang lain untuk melakukan segala hal yang baik ya. Nah, ini ya yang kita sering lakukan kepada anak-anak, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi apresiasi itu boleh nggak sih? Tadi kan ya, sebetulnya tidak mempengaruhi seperti contoh kepalan tangan. Tapi ketika kita melakukan apresiasi, harus dilihat gitu, harus sesuai apresiasinya. Kan kalau kita sudah terbiasa ya kepada anak TK atau anak PAUD, anak kober untuk memuji anak, tapi bukan hanya cukup dengan kamu hebat, tanpa disebutkan apa yang dia lakukan sehingga bisa disebut hebat. Nah, ini yang paling penting Bunda. Jadi anak itu tidak hanya ingin dipuji, tapi dia tahu kenapa dia dipuji, kenapa dia diapresiasi ketika melakukan kebaikan ya. Nah, ini ada beberapa, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ini yang harus ditekankan. Selama ini kita masih suka lupa gitu ya, memuji anak hebat, cukup aja di situ ya. Tapi agar bisa berdampak, tadi harus disebutkan, karena kan anak usia dini masih dalam proses belajar ya, harus disebutkan apa yang membuat dia disebut hebat. Ya, bisa dipahami sampai sini Bunda semuanya? Ada yang bisa memberikan contohnya? Coba apresiasinya seperti apa? Misalkan ini Bu As, misalkan anak dari misalkan di pas MPLS masih senang bawa mainan dari rumah. Nah, minggu-minggu ini anak itu sudah tidak bawa mainan dari rumah. Nah, mungkin kita sebutkan, wah hebat, hari ini misalkan Nanda Juna sudah tidak bawa mainan lagi ke sekolah. Keren, hebat. Seperti itu mungkin. Ya, bisa seperti itu ya Bunda ya. Sambil disebutkan tidak bawa mainan sehingga siap untuk bermain bersama teman. Kan kalau dia fokus mainannya sendiri ya, untuk bermain bersama teman maupun ibu guru, jadi ini ya, jadi berkurang. Tapi yang Bunda Is tadi sebutkan sudah betul seperti itu ya. Jadi tidak hanya cukup hebat, tidak hanya cukup keren, tapi disebutkan alasannya. Oke ya, saya kasih lope buat Bu Is, luar biasa. Terima kasih. Lope sekebon Bu Is. Nah, coba. Nah ini ya, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nih, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Ini nilai kebajikan ya, yang ingin kita sorot kepada anak.
supaya anak tahu bahwa itu nilai kebajikan yang harus dilakukan. Jadi rasa empati ya di sini. Situasinya tuh disebutkan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita ke anaknya ya. Terus ada lagi, saya menghargai kepedulianmu. Peduli kan berarti nilai kebajikan ya. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah ya, jadi ketika kita memuji, nilai kebajikannya harus disebutkan. Ini mau rasa empatinya, mau kepedulian, rasa tanggung jawab, banyak ya, rasa hormat, sopan santun, ya, nilai kebajikan itu. Supaya anak tahu gitu, oh ini berarti nilai kebajikan yang harus terus ditingkatkan. Nah sekarang kalau hukuman, coba kita lihat ya. Nah, kalau sekarang, insya Allah kalau di TK ya kita tidak pernah gitu ya Ibu dan Bapak dan yang di PAUD juga ya untuk menghukum anak secara fisik. Karena kan kita sudah secara profesional, cuman kalau untuk jenjang atas SD, SMP, SMA rata-rata apalagi guru-gurunya yang masih zaman dulu gitu ya, yang masih ini mungkin kita juga masih ingat ya. Dulu ada yang pernah dihukum. Saya pernah Ibu, dulu saya waktu SMP saya dihukum untuk berdiri di kelas karena saya lupa membawa buku pelajaran IPA. Padahal saya sudah mengerjakan. Cuman waktu itu gurunya tidak mengerti alasan yang saya sebutkan. Langsung aja berdiri sepanjang hari dan sampai sekarang saya masih ingat ya. Nah itu yang dirubah mindset oleh pemerintah nih kepada semua guru-guru semua jenjang bahwa hukuman itu tidak efektif gitu ya. Malah menimbulkan rasa sakit hati, menimbulkan rasa dendam ya. Mungkin Ibu juga pernah mendengar ada anak yang membakar sekolahannya ya karena tadi ada yang dibully, ada yang merasa tidak fair gurunya. Ya. Jadi ini untuk mengingatkan kembali kepada guru-guru agar tidak memberikan hukuman. Sekarang kita lihat ya perbedaan antara hukuman atau konsekuensi. Coba sekarang kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Coba kita lihat di chatnya ya, bisa digunakan. Hukuman atau konsekuensi? Mangga kolom chatnya bisa digunakan. Boleh diketik ya, bunda-bunda hebat semuanya. Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Mangga diketik. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Hukuman. Nggak bisa diketik. Boleh hukuman, ya. Yang lainnya mangga ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, yang tidak bisa buka mic-nya boleh di ini ya, di chat ya. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman ya, tidak memakai sepatu kayaknya itu karena tidak mau, kasihan banget ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Untuk pelajaran PJOK coba di ini. Konsekuensi. Ya, dilihat lagi nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran Hukuman, walaupun itu hukuman. Coba kita lihat ya jawabannya. Deng. Tadi ada yang hukuman, ada yang konsekuensi, kita lihat ya. Deng. Nah, ternyata yang lari 10 menit mengelilingi lapangan basket itu konsekuensi karena nyambung dengan pelajaran PJOK. Temannya sudah pemanasan, dia baru datang ya harus pemanasan dulu gitu ya. Iya. Bisa dipahami? Terus nih yang menggantikan kertas tugas yang telah dicoret itu masuknya ke konsekuensi. Betul, jawabnya keren ya. Nah, seperti ini nih. Saya juga di kelas menerapkan konsekuensi. Anak membereskan sendiri sampah yang dibuang sembarangan. Saya suruh ambil pengki sama sapunya. Kalau orang tua lihat, oh itu anak saya kenapa? Disuruh sapu-sapu. Tapi kan sebelumnya kita sudah ada kesepakatan dulu ya. Tidak ujug-ujug. Ayo kamu nih, ada kesepakatan dulu bahwa harus menjaga kebersihan
di dalam kelas ya. Saya yakin teman-teman juga sama melakukan seperti ini. Ini masuknya ke hukuman atau konsekuensi, Bunda? Konsekuensi. Konsekuensi ya. Jadi anak usia dini juga harus belajar konsekuensinya. Tapi sebelumnya harus disepakati dulu karena itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu secara mendadak, langsung. Tapi kalau konsekuensi sudah ada pemberitahuannya, kamu melanggar ini, kamu akan seperti ini. Seperti itu ya, bisa dipahami perbedaan konsekuensi. Ada kesepakatan ya Bu? Iya, Kesepakatan dua pihak. konsekuensi ada kesepakatannya. Nah ini Dua ya, belah pihak. betul. Bisa gitu Boas anak TK diajak sepakat? Bisa. Nah, ya? Bisa. Betul. Oke ya, siap. Kita lanjut. Nah ini Bunda, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi ya. Terus kalau hukuman ini membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, ini terbukti dengan saya. Saya SMP kemarin usia berapa ya? Sekitar belasan ya, 14. Saya sekarang sudah 43, berarti sudah 30 tahun. Saya masih ingat, saya berdiri di depan kelas ya. Saya masih ingat si bapaknya, saya masih ingat teman-teman saya diketawain gitu. Benar Bu, saya pernah berdiri itu seharian, padahal saya sudah mengerjakan PR. Karena saya lupa, tidak terbawa, jadi saya istilahnya disetrap ya. Nah, betul benar ini, dalam jangka waktu lama, ingatnya 30 tahun itu saya masih ingat. Tapi kalau konsekuensi membuat anak memang tidak nyaman, tapi jangka waktunya pendek. Terus anak membenci kedisiplinan, benar saya jadi. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Terus kalau hukuman paksaan, kalau konsekuensi tadi stimulus, tanggapan. Harus ada kesepakatan tadi dua belah pihak. Nah, kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, iya terbukti dengan saya, Bunda. Saya jadi merasa, jadi anak waktu itu ya, ke SMP, saya merasa jadi asa anak pang, kalau bisa dibilang mah, pang bangor gitu ya, bukan bangor ya, jadi asa merasa bersalah pada diri sendiri, kenapa saya ini harus lupa gitu, padahal kan lupa teh wajar ya. Nah itu, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kita dengan konsekuensi mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Nah, tadi mana ada yang masuk ya, Bu Ican tuh. Selamat datang Bu Ican. Nah, kalau hukuman ada marah, rasa bersalah, dipermalukan. Benar Bu, saya merasa dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi ketika konsekuensi, kehilangan hak memang dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara waktu itu untuk time out ya. Jadi disarankan atau diharapkan pada guru-guru agar meninggalkan hukuman tapi kita menerapkan konsekuensi. Dengan apa? Harus ada kesepakatan ataupun keyakinan kelas yang dibuat ya. Oke, nah ini ya tadi dari salah satu kebiasaan budaya positifnya. Nah sekarang ada lagi restitusi. Tadi kan kita sudah tahu ya ada teori stimulus respon, teori kontrol untuk motivasi internal, motivasi eksternal. Terus sekarang ada satu lagi, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin tuju dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen tahun 2004 ya. Jadi di sini ingin ditekankan bahwa berbuat salah itu wajar. Ya, tapi bagaimana cara memperbaiki kesalahan itu supaya orang yang berbuat salah bisa kembali lagi ke jalan yang benar ataupun ke versi orang yang ingin dia tuju gitu. Orang seperti apa? Selama ini kan kita dalam masyarakat kita ya, kalau sudah salah itu salah gitu. Padahal wajar kalau berbuat salah ya. Tapi justru nih tugas guru untuk menuntun anak-anak yang berbuat salah, anak-anak kalau yang bisa dibilang troublemaker, untuk memperbaiki kelakuannya dan bisa kembali lagi ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat ya. Nah ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, terus tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, untuk berefleksi ke dalam diri, untuk menyadari kesalahan diri dan berusaha untuk memperbaikinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ya, di awal kita sudah bilang bahwa semua yang dilakukan oleh murid maupun guru maupun teman-teman yang ada di sekitar kita itu, mereka mempunyai kebutuhan dasar. Mereka mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan dasar ini tidak bisa dipenuhi dengan yang positif, maka ada juga yang dengan negatif.
Tugas kita guru menuntun anak-anak yang memenuhi kebutuhan dasarnya secara negatif agar mereka bisa kembali lagi positif gitu. Dan kembali lagi ke kelompoknya. Kan rata-rata kalau yang sudah berbuat salah merasa asing ya, merasa menghindarkan diri dari kelompok gitu. Tapi dengan adanya restitusi ini ingin mengembalikan lagi yang tadinya anak troublemaker, anak-anak yang apalagi kalau di jenjang atas gitu ya. Karena mereka juga sama mempunyai kesempatan untuk menjadi orang yang diinginkannya. Nah, ini yang ditekankan kepada guru. Makanya saya senang sekali di guru penggerak ini belajar tentang restitusi. Jadi bisa menolong gitu anak-anak yang di rumahnya istilahnya ya tidak dipenuhi kebutuhan dasarnya. Dan di sekolah juga diharapkan guru-guru bisa membantu anak-anak tadi yang berbuat salah bisa kembali lagi ke tujuannya. Nah, ini restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ada lagi sekarang pembelajaran keyakinan kelas ya. Tadi kita sudah tahu tentang motivasi, ada eksternal internal, terus ada juga hukuman konsekuensi, ada juga tentang restitusi. Terus sekarang belajar lagi di modul 1.4 ini tentang keyakinan kelas. Nah, ini nih. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ya, benar-benar bisa kita baca. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang bisa menjawabkah? Apakah penggunaan helm itu untuk supaya kita terhindar dari tilang? Gimana Bu Eva? Mungkin kepala. Untuk melindungi kepala ya, berarti ada nilai keyakinan yang harus kita terapkan, yaitu memakai helm itu untuk melindungi kepala, untuk melindungi diri kita ya, untuk keselamatan ya. Oke, berarti itu nilai keyakinan yang sudah Bu Eva pegang. Terus, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Apakah karena peraturan di sekolah ataupun masuk bank? Nah, bank kan sekarang masih menerapkan seperti itu ya. Yang ke bank harus pakai masker. Nah, itu kenapa coba? Mungkin saya bisa membantu Bu As. Ya, Dari kesadaran dari diri sendiri mungkin ya, untuk keamanan dan kesehatan kita dan orang lain mungkin. Jadi kalau kita menggunakan masker itu tidak untuk diri sendiri saja, kesehatan atau keamanan kesehatan kita, tapi juga bagi orang lain. Jadi muncul dari dalam diri itu sendiri mungkin gitu atau iya, mungkin betul itu. ya. Iya, Bunda seperti itu karena ada nilai keyakinan yang kita pegang ya, itu keselamatan. Walaupun di sana ada peraturan, tapi kita yakin nih kalau kita memakai masker, tadi seperti yang Bunda Taryati bilang, melindungi diri dan orang lain ya. Terus ini mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apakah takut di film oleh ketua PKG nih? Oh, ini Cina yang suka telat. Biar tidak tertinggal materi. Biar tidak tertinggal materi, Bu As. Iya ya, karena kita melihat kepentingannya ya, ada nilai, Iya. merasa sayang gitu ya Bu Is ya. Kalau Betul, ketinggalan dari tadi materi pelatihan ya. Nah ini, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan gitu ya. Jadi kan kalau peraturan mah kita kan merasa dipaksa ya bunda-bunda ya. Pakai peraturan segala, kan peraturan untuk dilanggar. Ada yang seperti itu ya. Tapi kalau kita meyakini nilainya, meyakini bahwa peraturan itu dibuat agar kita selamat, agar kita bisa bertanggung jawab kepada diri sendiri dan teman-teman, pasti kita akan lebih tergerak ya untuk melakukannya. Tadi muncul motivasi internal. Oke, kita lanjut. Nah ini ya, asalnya dari peraturan kelas. Nah, dari peraturan kelas, lama-lama menjadi keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas sudah terbentuk, sudah dipahami oleh semua warga sekolah, akan menciptakan lingkungan positif. Ketika setiap kelas, gurunya, anaknya, orang tuanya mempunyai sikap positif, lama-lama akan menimbulkan budaya positif. Ya, hal ini harus didukung oleh semua pihak tadi, kolaboratif ya, sama-sama ingin melakukan hal yang baik, memunculkan motivasi internal dalam diri ya. Nah ini kita lihat nih, ini ada dua, sama-sama tulisannya kesepakatan kelas. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Terus mengapa?
Tadi kan contohnya ya, kalau yang peraturan atau kesepakatan memakai helm untuk keselamatan. Nah, sekarang ini ada juga 2 contohnya. Yang satu kesepakatan kelas, satu lagi kesepakatan kelas. Tapi yang dilihat keyakinan kelas itu yang mana? Yang A, kesepakatan kelas A atau kesepakatan kelas yang B nih. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Kalau yang kesepakatan A, bermain dengan aman, belajar dan bermain bersama, menjaga kebersihan. Yang mana kira-kira Bun yang kesepakatan keyakinan kelas? Ingat, Ya, kalau Yang B, keyakinan yang B mungkin. ya, Yang B, nilai yang B. kebajikan ya. Oh, betul sekali Bu Iis, Bu Taryati, bunda-bunda semuanya. Ada nilai kebajikannya. Karena kalau keyakinan kelas ini tidak secara rinci ya. Kalau tadi kan bermain, itu kan rinci ya, belajar. Ini di sini ada secara abstrak gitu. Kalau untuk keyakinan kelas ditulisnya. Tadi kan ada saling menyayangi, semangat belajar, terus juga peduli. Nah, kalau keyakinan kelas ini menuju kepada nilai-nilai kebajikan ya. Coba kita lihat, kita berlatih lagi supaya bunda-bunda bisa membedakan mana peraturan, mana yang keyakinan kelas. Sekarang, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Boleh langsung di mic atau di kolom chat. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa, Bunda? Yang tidak menjawab di sini boleh di kolom chat, Mangga? Maksudnya kurang paham, Bu As. Ya, ini kan tadi peraturannya di sini ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kira-kira kalau keyakinan kelasnya apa, Bun? Tadi kan ini peraturannya selalu Itu kan kembalikan. abstrak ya. Ini kan abstrak. Jadi Ya, kalau keyakinan kelas kan tadi ya merujuk kepada nilai-nilai kebajikan, ada nilai tanggung jawab, ada nilai saling hormat menghormati. Seperti itu. Kalau keyakinan kelas kan tidak rinci. Kalau peraturan rinci nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang ingin dituju? Apakah tanggung jawabnya? Tanggung Apakah jawab. tanggung jawab? Berarti apakah saling hormat menghormati? Mangga itu tanggung jawab ya. Mangga yang di kolom chat saya tunggu nih. Terus dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa nilai keyakinan kelasnya? dilarang Toleransi, mengganggu. Toleransi? ya toleransi. Toleransi ya. Tulis di chatnya Bunda. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelasnya apa tadi? Disiplin. Disiplin. Coba ya nanti kita lihat. Terus dilarang melakukan kekerasan. Pak, dilarang Sayang. kasih sayang. Kasih sayang. Ya. Dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan diri. Keselamatan diri, coba ya. Nah, kalau peraturan kan memakai kata dilarang. Nah, kalau untuk keyakinan kelas, jangan memakai kata negatif. Jadi kalau misalnya anak-anak suka berlari ya, kita ganti berjalanlah di koridor misalnya, atau jangan, kan anak-anak suka berlari, berjalanlah pelan-pelan. Gitu. Jadi jangan pakai kata jangan kalau untuk di keyakinan kelas. Bergantian atau menunggu giliran. Bersabar ya, coba. Gunakan masker. Menjaga kesehatan. Keselamatan. Jangan berlari. Nah, jangan berlari di kelas atau koridor. Berjalan dengan ya nanti bisa diganti dengan berjalan. Tapi apa yang ditujunya berarti tertib atau ini ya? Coba kita buktikan jawaban dari bunda. Dreng. Nah, ini Bun. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas atau nilai yang ditujunya adalah tanggung jawab. Ya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen, itu termasuk nilai-nilai kebajikan ya. Tadi itu betul keselamatan nih, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ya. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Seperti itu ya Bunda ya. Bisa dipahami?
antara Masya keyakinan Allah, ya. kelas dan peraturan serta kesepakatan kelas ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi kan ya, setiap yang dilakukan manusia itu ada kebutuhan dasar yang dia ingin penuhi. Kita harus melihat nih, kira-kira kenapa anak ini ya di kelas itu sukanya mengganggu. Nah, apa yang ingin dia penuhi? Nah, bunda-bunda harus tahu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja kah itu? Nah, ini menurut William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup yang terdiri dari kebutuhan kesehatan, rumah, makanan, psikologis. Yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang. Salah satunya diterima baik oleh lingkungan sekitar, perhatian, atau kasih sayang. Yang ketiga kebebasan, kemandirian, memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya, ingin banyak bergerak mengetahui hal yang baru, dan tampil menjadi diri sendiri, itu kebebasan ya. Kesenangan, rasa gembira, bermain, tertawa, bersosialisasi dengan teman. Yang kelima kekuasaan, anak ingin dianggap berharga seperti ingin dari pemimpin. Bunda-bunda sering menemukan seperti ini anak-anak di kelas? Iya. Ya, ada anak yang ingin jadi pemimpin terus di depan. Berarti dia kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Nah, kadang-kadang kalau anak yang kebutuhan dasarnya kekuasaan, dari hal positif dia tidak bisa penuhi, dia akan memenuhinya dengan cara melakukan hal yang negatif, seperti menyuruh temannya, ya. Sering menemukan anak-anak yang bosi, Bunda. Ya. Ya, berarti dia ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, yaitu kekuasaan. Nah, tugas guru menuntun anak-anak agar bisa memenuhi kebutuhan. Ya, seperti kita aja ya. Iya, kebutuhan cinta dan kasih sayang ya. Jarang istilahnya tidak bertemu aja dengan suami ya. Ada yang LDR, itu kebutuhan cinta dan kasih sayangnya ada yang tidak terpenuhi ya. Kadang-kadang suka istilahnya ya Bun ya, piring melayang, ada yang seperti itu Bun. Kekurangan kasih sayang ya. Nah, anak-anak juga sama nih. Tugas guru adalah untuk mengobservasi kenapa anak ini melakukan hal yang negatif. Berarti ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Bisa dipahami Bunda-bunda? Insya Allah. Insya Allah. Ya, coba saya ingin reaksinya deh. Kasih boleh lope, jempol, ataupun Bang Api nih. Enggak, kalau bisa dipahami bahwa anak-anak melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Mana reaksinya? Nih, seperti ini nih. Bu Eva, terima kasih Bu Eva, love dan jempolnya. Bu Hapsoh ya, Bu Hapsoh. Gimana ngasih itunya, Bu Aas? Ngasih lopenya caranya gimana? Ada reaksi, ada gambar muka Bun. Di bawahnya ada gambar muka. Di bawah dekat nih, dekat ini ada Ya, gambar mukanya. Ya, yang titik. Nah, itu pilih. Ada titik 3 ya, Bu. Nah, pilih. Ada nanti timbul. Ya, ada yang gambar muka orang kayak emoticon. Ini ya. Bukan Bu, saya kasih tepuk tangan betul nggak? Ya, ada Muncul ya. Tadi Bu Tariat ada ya seperti itu ya. Bunda kalau mau ngetik di WA yang belum bisa saya. Nanti kita belajar. Bun ya, ada di situ chatnya. Jadi yang harus diingat adalah ketika anak yang berbuat masalah, kita jangan langsung menyalahkan. Berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Makanya guru itu harus pintar-pintar mengobservasi. Kira-kira anak ini kebutuhan dasarnya apa ya? Nguriling weh. Padahal sudah dikasih tugas, istilahnya sudah dikasih kegiatan bermacam-macam, tetap aja gitu ya, masih mengganggu teman. Tugas kita nih bunda-bunda di kelas ya. Coba kita sekarang berlatih. Kira-kira kebutuhan dasar apa nih yang ingin dipenuhi oleh anak sesuai kasus yang ada ya. Coba kita lihat. Nah ini nih. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, itu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya, bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut. Nah, kira-kira itu apa, Bun? Apakah kebutuhan dasar penguasaan, kesenangan, cinta dan kasih sayang, atau kebebasan? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Aku butuh kasih sayang gitu ya. Cinta dan kasih sayang, betul kan? Adakah jawaban yang lain? Saya kunci nih hitungan ketiga. Yang kesenangan? Oke, kita lihat kata-katanya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ya. Perhatian apa?
Perhatian masuknya ke cinta dan kasih sayang, Bunda. Nah, itu cinta dan kasih Kita lihat jawabannya ya. Kayaknya kesenangan juga. Kesenangan. Kesenangan juga, cinta dan kasih sayang, penguasaan ada nggak? Enggak. Kita lihat, ternyata ini jawabannya adalah cinta dan kasih sayang, Bunda. Oke. Iya, dia ingin diperhatikan. Kan kalau ingin diperhatikan tuh ingin diterima ya. Ingin Iya, segalanya diterima. kue, ditanya tuh sudah makan belum. Makanya kita sebagai guru TK atau guru kober ya harus aware, harus perhatian gitu sama anak. Ya pakai jepit baru, pakai jam baru. Siapa tahu kebutuhan dasar dia memang cinta dan kasih sayang gitu ya. Tapi kalau yang dia bukan itu kebutuhan dasar ya cuek aja, nggak ditanya juga karena itu memang bukan kebutuhan dasarnya. Sekarang ada lagi nih. Dinda seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, tadi kan menangis ya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda nih? Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira apa? Kebebasan mungkin ya. Ada yang jawab kebebasan? Apakah dia butuh kasih sayang? Apakah dia butuh penguasaan? Ingin di aku? Bisa belajarnya Apakah cuma kesenangan? Apa kebebasan? Saya kunci sampai 3 ya. Jawabannya adakah yang lain? Tadi siapa yang jawab kebebasan? aku. Bu Neng, Bu Eva ya. Bu Neng mau jawab apa? Bu Neng mangga. Kebebasan juga. Bu Neng juga kebebasan. Oke, siap. Ternyata jawabannya adalah kebebasan. Yes, karena dia bosan masa belajar cuma gitu-gitu aja dari ibu guru ya. Karena dia ingin bebas gitu, ingin bebas seperti yang dia inginkan gitu. Harus dengarkan tipe belajarnya dia memang harus ada yang bergerak, ada yang visual ya, ada yang kinestetik, bukan hanya mendengarkan. Kita cek and recheck lagi kasus berikutnya. Nah, ini nih. Sama ya, masih kelas 3. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kebebasan. Kesenangan. Ayo, kebebasan atau kesenangan nih? Kan nggak seru jadinya. Kan waktu Kesenangan. kita hampir habis ya. Kesenangan. Asik ya kalau udah belajar, luar biasa. Tapi waktu kita hampir habis nih Bunda As. Kalau secara PMM kita sudah habis ya. Boleh Ya, Bunda nggak As apa-apa secara ya. motor ya. Secara itu aja berarti ya, secara jemit aja ya Bunda ya. Insya Allah nanti kita akan di lain waktu, insya Allah nanti kita belajar bersama lagi. Karena waktu kita sekarang udah habis ya. Boleh Bunda As silakan untuk menyimpulkan paparannya. Iya ya, tapi Bu Mariati saya setelah ini masih diteruskan ya. Teman-teman juga ini masih ada slide yang harus ditunjukkan untuk di restitusinya. Tapi kalau untuk di PMM, mangga kalau mau di-cut, tapi kalau untuk di link terus ya. Jadi teman-teman, tadi kita sudah mengenal bagaimana budaya positif bisa terlaksana ya. Salah satunya dengan memunculkan motivasi internal dari dalam diri anak ya. Tugas guru untuk menuntunnya. Terus tadi juga kita sudah tahu bahwa hukuman maupun penghargaan itu kan eksternal, tidak akan berdampak lebih lama, tapi internal yang harus kita munculkan ya. Selain itu ada juga kebutuhan dasar yang ingin anak-anak penuhi, bahwa semua yang dilakukan adalah mempunyai tujuan ya. Nah, nanti kita lagi sedang bahas tentang ini ya. Mangga Bu Mariati, terima kasih banyak ya. Teman-teman yang lain diharapkan tidak keluar dulu dari room ya. Mangga Bu Mariati, jika ada kepentingan yang lain ya. Mangga, yang lainnya jangan dulu ya. Kita masih ada sampai akhir nih. Ada beberapa slide lagi ya. Dimohon ya. Terima kasih banyak Bu Mariati. Nih, coba yang ini kita lanjut lagi. Tadi apa? Kesenangan ataupun kebebasan Bunda-bunda? Halo, adakah orang di sana? Kebebasan. Kebebasan. Dia ingin sambil nyanyi kan. Ya. Kesenangan. Nah, jawabannya adalah kesenangan Bunda Triati. Di sana karena dia ngomong kan nggak seru jadinya, karena dia butuh kesenangan. Kebebasan. Ya tadi saya udah jawab kesenangan ya, jadi berubah. Tidak apa-apa ya. Lanjut lagi ini. Nah, satu lagi nih. Ini Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah,
Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi Bimo, nah, sama seperti tadi. Aku senang main kejar-kejaran, malah dia mah senang dikejar-kejar oleh bu guru, seru. Berarti dia butuh apa nih? Kesenangan. Kesenangan. Jelas di sana. Dia ingin kejar oleh bu guru karena seru katanya ya. Jadi kita yang harus pintar nih agar Bimo selalu bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Bu gurunya harus pintar memberikan kegiatan apa yang menyenangkan untuk Bimo. Oke, lanjut. Tadi kebutuhan dasar ya. Nah, sekarang posisi kontrol. Apa itu bahas posisi kontrol ya? Ini Bunda, bahwa guru itu ada yang menempatkan dirinya sebagai penghukum. Kalau saya yakin guru TK, guru PAUD mah tidak ya Bunda ya. Kita tidak sebagai posisi penghukum. Terus ada juga posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ada juga posisinya sebagai teman. Ada juga sebagai pemantau. Ada juga sebagai manajer. Nah, mana Bu As yang paling bagus? Yang paling bagus adalah kita bisa menempatkan diri sebagai manajer. Karena kalau sebagai penghukum, seperti tadi kita ketahui teori awal, stimulus respon ya, dengan dihukum itu, orang tidak akan berubah gitu ya, hanya melakukan yang dihukumnya, tapi akan rasa timbul sakit hati, rasa dendam. Terbukti dengan saya ya, saya tidak dendam, cuman masih mengingat gitu kejadian yang sudah 30 tahun yang lalu. Terus membuat orang merasa bersalah juga sama, merasa dirinya tidak dihargai gitu ya, merasa melakukan karena takut bu gurunya merasa bersalah. Nah, ketika teman juga sama, melakukan jika ada bu gurunya. Kalau pemantau juga sama, tidak berdampak efektif buat murid dia. Kalau pemantau itu lebih ke arah tadi konsekuensinya. Apa peraturannya? Kamu kalau mau melanggar, berarti kamu harus melakukan ini. Itu konsekuensinya. Itu di pemantau. Tapi kalau manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengajak diskusi anak untuk mencoba memecahkan masalah bersama. Ini yang diharapkan supaya anak-anak kita juga tumbuh ya, Bunda-bunda. Bukan ibu gurunya saja yang tumbuh berkembang pemikiran, anak juga malah ini yang harus kita tanamkan ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi manajer. Sekarang kita refleksi deh ke diri kita sendiri. Kira-kira Bunda-bunda sekarang beradanya posisi di kontrol mana ya? Apakah penghukum? Apakah pembuat orang merasa bersalah? Apakah sebagai teman nih? Apakah sebagai pemantau maupun sebagai manajer? Kalau contoh sebagai teman apa Bu As? Nah, sebagai teman tadi nih, ada di sini Bun. Sudah sebagai teman, kata-katanya yang ini nih, teman. Ayolah, lakukan demi ibu, ya, supaya ibu tidak dimarahi oleh ibu kepala sekolah. Itu teman ke muridnya. Kalau sebagai pemantau, tadi ingat ke peraturan. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Kalau pembuat orang merasa bersalah, nih Bun, kamu seharusnya lain waktu harus mengerjakan. Ibu sudah lelah sekali dengan kamu meninggal ngerti-ngerti. Nah, itu membuat merasa bersalah. Tapi kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, itu penghukum. Nah, kalau penghukum saya yakin ya, bu guru, baik TK maupun yang di Kober mah tidak di posisi ini gitu ya. Sekarang kita refleksi nih ke diri kita sendiri. Kira-kira kita sudah sampai di posisi mana ya? Apakah membuat orang merasa bersalah? Bisa kemudian ngomong begini Bunda Triati, tuh kan kamu melihat dia jadi menangis, gitu ya. Dia kan kemudian juga ada yang merasa bersalah jadi muridnya ya. Tapi kalau teman, ayo lakukan demi ibu ya. Anak melakukan, tapi tidak berlangsung lama gitu. Jadi ketika ibu gurunya tidak minta, tidak akan dilakukan ya. Sekarang refleksi dalam diri sendiri ya. Coba di kolom chat saya ingin tahu teman-teman sekarang sedang posisinya di mana nih posisi kontrolnya. Kalau saya sendiri, saya kadang-kadang bersikap sebagai teman ya ke anak-anak, kadang-kadang sebagai pemantau tadi kan memberikan konsekuensi, atau kadang-kadang sebagai manajer seperti itu, berusaha menyelesaikan permasalahan. Tetapi saya Jadi juga bisa ini ya Bu As, bisa emang lebih kirain teh harus satu gitu pilihannya. Ya, betul. ya. Barusannya jawabannya hampir sama dengan Bu As. Cuman diharapkan yang lebih baik adalah kita sebagai manajer ya Bu Is ya. Betul. Iya. Jadi Tapi kan kadang lihat situasinya juga ya kita teh kalau anak mah kan tarik ulur ya. Kadang kita teh harus bersikap sebagai teman, kadang kita harus bersikap sebagai istilahnya agak mendisiplinkan anak. Kadang kita juga harus bersikap menjadi manajer. Ya mungkin dari 3 itu hampir sering dilakukan mungkin kalau bagi saya pribadi. Iya ya, hampir sama Bu Is ya. Cuman sekarang saya lagi berusaha, saya lagi meningkatkan diri untuk di posisi manajer.
ya di posisi manajer ini agar anak juga mengerti apa kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki gitu kan. Kalau tadi anak memang melakukan ketika melanggar ada konsekuensi, tapi tidak secara di follow up kan. Kalau konsekuensi ya dia sudah melakukan tugasnya aja ya, kayak tadi kan membersihkan sampah ya yang dibuang. Setelah dia melakukan konsekuensinya sudah tidak dilanjut, tidak bermakna. Tapi kalau saya sebagai manajer, saya akan ngajak ngobrol dia, ya. Itu nanti namanya dengan segitiga restitusi. Memposisikan sebagai manajer. Kita lihat lagi ya. Nah, sekarang kita latihan. Ini yang dikatakan ibu guru. Kita pilih nih bunda-bunda semua. Kira-kira yang dikatakan ibu guru ini, posisi ibu gurunya sebagai apa ya? Nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu tadi sebagai apa ya? Pembuat rasa bersalah, penghukum, pemantau, atau sebagai manajer, atau sebagai teman? Sebagai saya Salah. Nah, ini tadi memecah Kak Apa? Merasa bersalah. Kenapa, Bun? Saya kecewa sekali dengan kamu. Bu ini pembuat rasa bersalah. Ada yang lain? Bunda kalau menulis di chat di sebelah mana? Di chat ada yang di kolom itu, Bun. Ada kayak gambar message di sananya. Nggak ada. Oh, digeser. Ya digeser ya. Disebutkan juga tidak apa-apa. Bu Nining, mana suaranya Bu Nining? Bu Sukarsi, Bu Ani, Bu Eva. Kira-kira apa nih Bu Eva nih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ya. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa tuh? Penghukum, teman, manajer, atau pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah kata Bu Isreni ya. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Udah kamu mau baik ya. Sebagai teman. Sebagai teman. Sebagai teman. Oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Nah, kita sering melakukannya nih Bunda. Diiming-imingi anak dengan stiker atau bintang. Apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Itu sebagai apa? Kita masih mengiming-imingi anak melakukan ataupun dengan peraturan supaya anak melakukannya. Jadi kan kalau bintang sebagai imbalan ya, istilahnya dengan stiker reward lah. Nah itu posisi kita masih di mana nih? Apakah sebagai penghukum, teman, atau pemantau? Memantau. Memantau ya, memantau ya. Karena mantau itu berhubungan dengan konsekuensi, dengan peraturan. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Adakah hambatan? Bisa Bapak bantu? Itu apa? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira guru yang mengatakannya posisinya Manajer. Manajer. Kita harus berusaha nih. Bunda-bunda, oke, Bu Hafso keren ya. Kita harus berusaha nih. Walaupun memang tadi Bu Is betul ya, ada waktunya kita sebagai teman, tapi diusahakanlah porsi kita itu berada di posisi manajer ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Kamu selalu yang paling terakhir. Kalau pemantau kan ada aturan ya, ada konsekuensi. Coba kita buktikan ya. Tadi yang terakhir pemantau. Coba kita lihat. Deng deng deng. Adakah yang benar semua tadi dari jawabannya? Nah ini. Membuat merasa bersalah, penghukum. Ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu teh penghukum sudah ngejudge atuh ya. Oh iya ya. Sudah didaun tuh anaknya ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Hari ibu atau namanya ge mau belajar. Gitu. Jadi diharapkan guru-guru itu sudah beralih sekarang bukan hanya ke penghukum, pembuat orang merasa bersalah sebagai teman, tapi bisa sebagai manajer gitu ya. Jika anak-anak yang berbuat salah. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita masuk ke sini. Segitiga restitusi. Sudah ada segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi ini adalah tahapan untuk membuat yang bersalah bisa kembali ke kelompoknya. Nah ini Bunda segitiga restitusi karena ada tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Ya, ini kata-kata yang harus disebutkan ketika anak berbuat salah. Nah, ini contoh dari menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi gini,
menstabilkan tuh distabilkan dulu kan tadinya kalau salah tuh minus ya, anak merasa dirinya minus atau negatif. Tapi ketika kita menstabilkan, tidak apa-apa, berbuat salah itu manusiawi. Ibu juga pernah kok dulu melakukannya. Nah, itu dalam tahapan menstabilkan identitas. Jadi anak yang salah itu kita ucapkan tadi, tidak apa-apa, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah salah. Anak yang tadinya salah negatif akan kemana Bu rasanya? Akan ke nol ya, dia akan distabilkan lagi. Yang tadi dia sudah merasa bersalah, tapi ketika kita kasih kata-kata seperti tadi, dia membuka dirinya. Tapi kalau kita sudah langsung katakan, iya kamu masalah, langsung yang tadinya dia mau ngaku salah juga memblok diri kan. Tapi kalau kita menstabilkan identitas, di sini ada kata-katanya Bu, ciri-ciri menstabilkan identitas. Ibu tidak tertarik siapa yang salah di sini. Kita cari yuk penyelesaiannya seperti apa. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi intinya di tahapan menstabilkan identitas ini adalah guru membantu anak agar anak tadinya rasanya negatif karena melakukan kesalahan menjadi rasa positif. Tapi sebelum ke positif itu harus stabil dulu, harus merasa di yang tadinya minus ke nol dulu gitu. Distabilkan dulu identitasnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada yang kedua namanya validasi tindakan kesalahan. Karena tadi kan sudah tahu ya, bahwa yang dilakukan itu pasti memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi mengenali dulu kenapa dia melakukan kesalahan tadi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Contohnya di sini, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk lagi ya, tapi kan kamu tidak. Jadi walaupun dia salah, kita masih bukan membela ya, tapi membuat dia merasa dia menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Kamu melakukannya karena kamu membutuhkan perhatian ya, makanya kamu membuat teman kamu menangis, misalnya seperti itu. Disebutkan kebutuhan dasarnya tadi ya, salah satunya mendapatkan kasih sayang. Oke. Ini diingatkan kembali pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar, baik power, freedom, love, and belonging. Fun atau survival nih. Gurunya di sini tahapan di validasi kebutuhan. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan dalam dirinya apa? Nilai yang kita percaya di kelas, nilai-nilai universal apa yang telah kita kesepakati? Kelas ideal apa yang kamu inginkan ataupun orang yang seperti apa yang ingin kamu lakukan atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tadi kan tahapannya ketika anak bersalah nih, kita sebutkan dulu. Ibu juga pernah melakukan itu atau berbuat salah itu wajar. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menanyakan atau memvalidasi kebutuhannya. Kamu melakukannya karena ini ya. Yang ketiga baru, nah kalau kamu sudah tahu, kira-kira kamu ingin menjadi orang seperti apa? Anaknya kan nanti menjawab ya, kalau yang jenjang lebih besar. Nah, ketika dia sudah menjawab, kita balikan lagi nih ke nilai keyakinan. Nah, bagaimana cara untuk mencapainya? Nah, di sini juga kita bertindak sebagai manajer, bukan hanya sebagai pembuat rasa bersalah, bukan hanya sebagai penghukum, bukan juga sebagai pemantau. Tapi di sini kita bertindak sebagai manajer. Karena tadi ya, intinya ingin win-win solution. Tidak ada yang kalah. Semuanya menang. Yang berbuat salah menang. Dia mengetahui kesalahannya dan akan memperbaikinya. Di guru juga sama. Ya. Di sini ini sih Bunda yang ingin yang ingin dicapainya. Nah, ini saya di kelas ya, enggak digunakan nanti sama Kapi, kenapa? Oh, ngerebut mainan Kapi? Bu As juga dulu pernah waktu kecil kalau bermain karena Bu As nggak tahu jadi suka direbut, tapi temennya nangis. Kalau menurut Kapi itu kalau seperti itu salah atau betul kalau ngerebut mainan temennya? Salah ya. Harusnya gimana berarti nanti Natalnya harusnya bilang dulu ya. Jadi Kapi mau mempertahankan diri gitu dengan buat tadi Natanya diambil mainan lagi sama Kapi karena Natanya nggak bilang Kapi mau pinjam mainan main rebut aja gitu. Terus hari bagusnya gimana ya? Nggak tahu bagusnya gimana coba kalau misalnya Nathan mau pinjam. Harus bilang ya. Tapi kan Nathan tadi sudah ngambil yang Kapi, terus sama Kapi direbut kembali. Nah kalau kata Kapi itu bagus juga atau enggak? Harusnya gimana? Kenatannya ya, bergiliran berarti nanti mainnya ya, kan Kapi udah tahu kesepakatan puasa kalau bermain harus bergiliran ya.
Iya, nanti kalau ada yang pengen mainan lagi sama kamu mau dikasih nggak? Mau? Ya, coba. Nah, itu Bunda, ada yang mau dikomentari dari tadi simulasi melakukan segitiga restitusi ya. Tadi yang pertama saya lakukan stabilkan identitas. Ini kan kasusnya Nathan menangis karena Kavi mendorong Nathan. Sebab Nathan mengambil mainan Kavi tanpa izin. Jadi kan ada alasannya ya. Pertama saya lakukan adalah stabilkan identitas. Tadi tidak apa-apa. Tadi kan saya bilangnya gitu ya. Bu Guru juga pernah waktu kecil. Padahal saya juga nggak ingat waktu kecil pernah mendorong atau tidak gitu ya. Bukan berarti kita berbohong di sini ya. Tapi karena kan anak usia dini pendekatannya, saya melakukannya seperti itu gitu. Supaya anak usia dini kan memang harus konkret ya. Bu Guru juga pernah waktu kecil mendorong dan temannya menangis. Nah, itu salah satu tahapan dari stabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, yang kedua kan tadi saya bilangnya gitu ya. Kavi mendorong Nathan karena Kavi mau mempertahankan mainan Kavi yang direbut. Iya, kata anaknya gitu ya. Jadi ini kan memvalidasi tindakan yang salah. Bukan berarti membenarkan tindakannya. Tapi kita nanyakan dulu, kenapa dia melakukan itu? Karena mainannya direbut oleh temannya, makanya dia mendorong. Nah, yang terakhir baru kita tanyakan, nah, kira-kira perbuatan itu baik atau tidak? Sesuai tidak dengan kesepakatan kita? Nah, kata anaknya kan tidak. Nah, dengan melakukan tahapan itu, insya Allah jadi anak tahu Bun kesalahannya di mana, terus bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Gitu. Bisa dipahami Ibu? Semuanya saya juga yakin Ibu mungkin pernah melakukannya ya. Cuman itu tuh segitiga restitusi, tidak tahu itu namanya ya. Nah itu salah satu tahapan dari segitiga restitusi ya. Kadang-kadang kita cuma sampai di tahapan stabilkan identitas aja ya Bunda Taryati ya. Paling kita wajar buat salah ya. Kadang-kadang kita sering ngomong gitu, itu sudah masuk ke tahapan stabilkan identitas ya. Ya betul. Tapi mungkin Bu saya boleh sedikit. Enggak. Jadi saya juga sering melakukan seperti itu ya, seperti itu. Jadi memperbaiki segitiga itu mungkin cuma saya tidak tahu kalau itu teorinya seperti itu. Tapi kejadian itu tidak bisa sekali jadi dan tidak bisa langsung berefek ya. Kayaknya efeknya itu jangka panjang ya atau beberapa kali. Beberapa kali ya betul. Berulang-ulang. Jadi dia akan lakukan lagi seperti itu. Betul. Apalagi kan itu anak usia dini dia butuh pembiasaan, kan tahap belajarnya juga masih intens kecuali kalau yang jenjang atas ya dengan segitiga restitusi rata-rata mereka sudah isinya sekali juga sudah langsung berefek gitu ya. Kalau di anak usia dini, jadi efeknya mungkin tidak sekaligus sering saya lakukan juga nanti besok dia berulang lagi, kita beritahu lagi sampai beberapa kali. Mungkin itu aja cuma ingin menyampaikan bahwa betul ya, karena kita sekaligus. Memang di jenjang anak usia dini ya Bunda ya. Karena nilai keyakinan nilai keyakinan anaknya kan memang dia masih dalam tahap belajar gitu ya. Berbeda dengan jenjang atas yang nilainya sudah nyerap lah istilahnya. Seperti itu Bunda. Ya, jadi memang terima kasih Bunda. Itu prosesnya ya. Kita jadi harus memang terus diingatkan lagi, tapi tadi tahapannya tidak langsung menyalahkan. Kita validasi dulu, stabilkan dulu identitas, terus validasi dulu tindakannya, kemudian menanyakan nilai keyakinan ya. Coba kita lihat dari sini. Saya Kavi. Kalau ada yang ngedek lagi, diomongin. Kalau dia nggak mau, ya biarin aja. Biarin aja gitu ya. Kenapa? Kalau misalnya temennya ada yang ngejek, tidak boleh dipukul atau didorong? Tidak, karena itu perbuatan yang tidak baik ya. Tidak baik ya. Terus Kavi juga nanti kalau ngasih tahu temannya dengan cara yang baik ya, tidak sambil didorong seperti tadi. Yap, mengerti sekarang? Iya Bun, seperti itu memang harus kita ulang-ulang lagi ya, tidak langsung seperti itu. Jadi ntar kita ke sini. Nah ini saya menerapkan dan bermain bersama. Jadi di sekolah itu ada itu harus mau belajar dan bermain bersama ya. Terus yang kedua gambar apa ya? Ada tanaman sayuran, ada tanaman lain, dengan dialog. Tulisannya menjaga. Bagaimana Pak? Mainnya harus berganti, harus sama-sama. Tidak boleh berebutan. Ada yang lakukan di sini? Kalau
ya kesepakatan kelas juga. Tapi karena memang anak usia dini, kita mengenalkannya simbol-simbol Bunda. Boleh dengan misalnya kalau ingin bermain bersama-sama pakai gambar balok, gambar pensil ya. Itu tergantung dari kreativitas guru di kelas. Yang penting anak-anak mengenal, ada kesepakatan kelas yang harus dipenuhi bersama-sama. Ini Bun, tadi ya kita sudah belajar dari teori-teori ini. Ini intinya seperti ini ya. Tuh tadi ada 5 posisi kontrol. Jadi dari keseluruhan materi modul 1.4 ini adalah mengingatkan kita para guru-guru bahwa anak itu tidak bisa kita kontrol gitu ya. Karena itu hanya motivasi eksternal. Tapi yang justru harus ditumbuhkan adalah motivasi internalnya. Serta mengembalikan anak yang berbuat salah dengan tahapan tadi segitiga restitusi. Sehingga anak yang berbuat salah kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi. Seperti itu Bunda. Sekarang kita refleksi sama-sama ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Terus apa yang akan saya lakukan ke depannya? Bagaimana perasaan yang dirasakan selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Terus peran Among seperti apa? Among itu kan seperti guru ya, peran guru seperti apakah yang saya telah lakukan sebelum mengikuti modul ini? Nah, kayak tadi ya, kalau saya masih di posisi antara pemantau dan teman serta berusaha menjadi manajer. Nah, sekarang setelah mempelajari modul ini akan bagaimana? Terus bagaimana cara mewujudkannya? Nanti ibu-ibu bisa menulisnya di Jamboard ya. Kita belajar, ada yang nama mungkin yang sudah tahu. Kalau yang belum, ini namanya Jamboard. Saya akan kopikan linknya. Nah, di sini Jamboard. Boleh nanti kalau untuk Jamboard ya, ketika ditutup ininya boleh diisinya menyusul nih. Tapi saya ingin memperlihatkan dulu nih. Nah, kira-kira jawabannya sudah bisa dijawab, Bunda? Refleksinya nanti sebelum ke Jamboard kan? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah. Kalau saya ini ya, ini refleksi diri saya. Perasaan saya sangat senang mempelajari modul 1.4 ini dan menerapkan segitiga restitusi dan keyakinan kelas, serta berusaha memahami kebutuhan dasar peserta didik dan menyadari posisi kontrol di teman dan pemantau. Saya sadari itu ya, di teman dan pemantau. Yang harus saya perbaiki ke depannya, saya harus berusaha menempatkan diri sebagai manajer tadi ya, dan konsisten menerapkan restitusi dan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Pembelajaran yang didapat dan di luar dugaan, penghargaan itu atau pemberian stiker bintang dapat menghukum murid yang tidak mendapat penghargaan. Ini ada ininya Bunda, ada penelitiannya. Jadi penghargaan itu menghukum, ada yang bersifat menghukum siapa? Menghukum orang yang tidak mendapat penghargaan. Jadi makanya kalau penghargaan juga harus kita minimalisir walaupun tidak bisa kita hilangkan. Seperti misalnya kayak tadi kan pembelian stiker, itu juga berarti kan saya masih di posisi pemantau ya, belum sebagai manajer. Nah, terus kendalanya dalam menerapkan kesepakatan kelas, karena anak kelompok A masih terbatas kosakata, jadi guru harus memberikan simbol-simbol yang berkaitan dengan peraturan sehingga anak-anak akan memahaminya. Itu refleksi diri saya. Nah, nanti saya tunggu refleksi diri dari bunda-bunda semua ya, setelah mempelajari dari modul ini. Nah, ini pertanyaannya. Saya akan bagikan Jimit-nya, ininya apa? Copy link-nya nih. Copy link di sini. Kalau tidak bisa sekarang mungkin bisa nanti ya. Saya kirimkan dulu Jamboard-nya. Nah, ini Jamboard. Pertanyaannya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Terus apa yang akan saya lakukan? Itu pertanyaan ke-1. Yang kedua, bagaimana perasaan yang dirasakan? Nah, sekarang kita akan lihat di Jamboard-nya ya, bunda-bunda ya. Sharing yang ini. Nah, sudah terlihat ada namanya Jamboard.
Sudah terlihat di Bunda Taryati dan teman-teman semua? Nah, itu diklik di kolom chat, nanti Bunda-bunda masuk ke sini ya. Ada beberapa pertanyaan. Nah, ini di sheet 1. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Setelah ini saya akan menerapkan apa ya. Ini di sini Bunda pilih yang gambar ini sticky note. Klik. Nah, nanti di sini menjawab pertanyaannya sama namanya, misalnya Aas. Saya merasa paradigma saya berubah. Mempelajari modul, gitu ya. Lalu di sini save. Nah, langsung ada ininya, Bun. Nah, bisa dipahami caranya, Bunda-bunda, untuk mengisi nanti di Jamboard? Bu Aas, apa perlu di-download nggak? Soalnya barusan muncul download Jamboardnya. Oh, enggak sih, Bun. Kalau Jamboard mah biasanya sudah otomatis dengan ini, dengan Google-nya. Oh, barusan malah jadi ke aplikasi APL yaitu apa? Tunggu dicoba lagi. Mangga ya. Kalau misalnya di HP susah, di laptop pun itu sudah bersatu dengan di Google-nya, ada di pinggirnya Jamboard-nya. Ya, ini sekarang yang kedua, ini sheet 2. Ada 4 pertanyaan ya. Bagaimana perasaan Anda? Nih, sama caranya klik yang ini, yang kuning. Nama lagi jangan lupa. Perasaan saya seru sekali, misalnya gitu ya. Save. Nah, langsung ada lagi, bisa dipahami? Nah, nanti di sini juga next frame. Ini pertanyaan yang ketiga, ini yang keempat. Iya, betul masih muncul. Itu apa download kalau di HP? Iya, Harus di HP pakai ini laptop. harus laptop. Oke, nanti aja ke Kak Bunda Luang ya, bisa bermain-main dengan Jamboard. Di copy Ya aja mungkin dulu linknya di share aja ya Bu Aas. Boleh Linknya. itu ya di grup transisi ya. Ya betul. Ya, Ya, mangga. saya tuh udah pernah Terima cuma kasih lupa lagi banyak. Bu As. Udah pernah tapi lupa lagi. Iya, Udah betul pernah Bu. belajar Bunda tapi seru loh Bu kalau ini Bun. Ya, Iya. kita coba lagi nanti ya. Iya. Terima kasih banyak nih teman-teman semua. Hari ini Bu Is, Bunda Taryati, Bu Eva, Bu Hafsoh ya. Mau hadir hari ini. Dan teman-teman yang lainnya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tapi sebelum mengisi Jamboard, saya mau satu orang dulu deh yang memberikan refleksinya tentang pembelajaran hari ini, tentang sharing hari ini. Adakah yang mau, kalau tadi kan di Jamboard ya, sekarang secara langsung nih. Kira-kira bagaimana perasaannya, terus apa yang berubah dari yang tadi kita belajar sama-sama di modul 1.4 ini. Sebelum kita tutup, mangga mau Bunda Taryati, Bu Is, Bu Eva, Bu Nining, Bu Neng, Bu Hani, Bu Sukarsi, atau Bu Hafsoh? Izin mungkin ini Bu Mangga. As. Ya, Ya. mangga Bu. Alhamdulillah dengan mengikuti ya apa sharing hari ini di modul 1.4 ini bisa tahu bagaimana kita harus apa tadi bukan bersikap ya, ini anak harus jadi manajer, jangan apa kita itu menjadi terlalu banyak menjadi teman atau apa, jadi kita harus benar-benar mencoba atau berubah menjadi seorang manajer dan Ketiga ya jadi restitusi. tiga restitusi jadi tahulah bahwa alhamdulillah mungkin untuk perbaikan di sekolah ya. Oke, terima kasih banyak ya Bu Isreni, Bu Taryati, Ya, Bu sama-sama. Hafsoh, Bu Eva, Audi, Bu Nining, Bu Naya Sukarsi, Bu Hani, Bu Neng ya tuh. Mengganggu hari liburnya. Yang bisa foto, kita foto dulu ya. Yang bisa dibuka kameranya. Mungkin tidak berkerudung, Mbak. Ya, nggak apa-apa Bu Is. Yang bisa kita foto dulu ya, Bu Neng. Siap ya. 1, 2, 3 ya Bu Hafsoh. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, Bu Eva ya. Terima kasih banyak nih teman-teman semua. Saya kasih lope-lope. Sekebon sekarang Sama-sama kan Bu As. Bu Taryati tuh, yuk. Terima kasih ilmunya. Sama-sama Bu. Nanti mah bergiliran ya. Di sini nanti saya yang siapkan room sama Bu Mariati, nanti siapa yang mau ngisi, itu gunanya kita membuat kemarin yang transisi PAUD jangan keluar, jadi kita sharing apapun di situ ya, kan ada sekarang saya juga ada fasilitas Jimit bisa ngerekam, terus Bu Mariati juga ada yang di PMM-nya, nah ya, jadi itu bisa kita manfaatkan
Siap semuanya jadi narsum luar biasa nih? Insya Allah. Iya. Terima kasih. Enggak, nanti di jadwal ya, jadi supaya rame di komunitas kita. Tinggal gini, Boas aku siap tanggal segini, siapkan roomnya yang jimitnya, siap. Nanti saya siapkan. Kebetulan saya dapat fasilitas dari kementerian, bisa ngerekam jimitnya. Kan kalau yang biasa mah tidak ya, harus akunnya premium. Jadi saya bisa ngerekam, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Gitu ya teman-teman semua, ditunggu. Iya. Dari teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas waktunya, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Tolong diterapkan lagi, nanti cobain segitiga restitusinya ya. Dan kesepakatan kelasnya, nanti udah kesepakatan kelas, meningkat jadi keyakinan ya. Semangat semuanya. Kita tutup hari ini dengan doa air manis. Subhanakallahumma ya. Salam sayang buat keluarganya. Mudah-mudahan besok kita hari Senin bisa menjalani aktivitas dengan sehat ceria ya Bunda Triati ya semuanya ya. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih banyak izin. Ya, mangga.